Bapak Ibu yang modul 1 budaya positif dengan tema pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yorini SP, calon guru penggerak angkatan. Saya sebagai MC akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, 2 pengimbasan, penyebaran pemahaman penerapan budaya positif, 3 seksi diskusi tanya jawab, dan yang terakhir acara kita adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke acara inti dari penyampaian materi dari Ibu Listiorini, sebelumnya saya sebagai MC membuka acara ini dengan kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Listiorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang berhormat Ibu Kepala Sekolah SMP PGRI Kramat Paku, Ibu Haja Siti Fatum SPDMPD, yang saya hormati Ibu dan Bapak staf tata usaha, serta yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP PGRI Kramat Paku. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Ilahi yang mana telah memberikan juga kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru hebat semua ya, untuk menghadiri pertemuan pada siang hari ini sehubungan dengan berakhirnya modul 1 ya. Saya akan mengadakan pengimbasan kepada rekan-rekan ini semua dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Modul 1.1 ini terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1, modul 2, modul 1.3, dan modul 1.4. Di akhir modul 1.4, tugas kami sebagai calon guru penggerak yaitu mengadakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru sejawat serta kepada anak-anak. Nah, sebelum pembahasan kita laksanakan, kita training dulu biar lebih semangat ya. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kanan berarti doyong ke kanan, kelompok kiri berarti kembali ke kiri. Gerakannya cukup enak, tepuk aja, Ibu tepuk ya. Kalau tangan kanan saya yang keangkat, berarti kelompok kanan yang bertepuk. Kalau tangan kiri saya yang diangkat, berarti kelompok kiri yang bertepuk. Kalau tangan saya ngangkatnya sekali, berarti tepuknya sekali. Kalau 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya. Oke, kita mulai ya. Yang
saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pengimbasan ini yang seharusnya Bapak Ibu sudah berada di rumah ya, untuk Mas karena nanti malam mau berangkat ya tadi tuh. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke? Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Guru Hebat SMP PGRI Kramat Watu. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ini adalah rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Berikutnya, dalam pengimbasan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Barangkali dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa sih budaya positif itu? Budaya yang baik, bagus ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, dalam budaya positif ini ada konsep utama. Konsep utama pada modul budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh ini nanti akan kita paparkan, kita ulas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada pembelajaran biasanya pembelajaran kelas yang telah Bapak Ibu laksanakan biasanya secara klasikal sehingga kita tidak mengetahui karakteristik anak, ya. Karakteristik anak, ciri anak satu persatu atau bakatnya tidak kita ketahui karena kita memberikan materi tentang secara klasikal. Semua disamaratakan, baik itu kepintarannya, bakatnya disamaratakan. Nah, pada paradigma baru ini pembelajaran harus terdiferensiasi. Ya. Jadi kita sebelum melakukan pembelajaran kita tes dulu ya antara bakat, karakteristik anak-anak ya. Jadi nanti kita bisa memberikan pembelajaran yang beda-beda ya. Semua visi ini ya menuju ke profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Terdiri dari 7 dimensi. Dimensi apa saja? Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi yang kedua tentang kebinekaan global. Yang ketiga tentang gotong royong, kreatif, berkritis dan mandiri. Itu dimensi profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini mempunyai makna. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu kita lakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan. Biar orang lain itu patuh kepada kita. Cenderung dengan kata disiplin ini untuk sehingga kita mendapatkan ketidaknyamanan. Ya, karena merasa terpaksa kita harus patuh. Itu ya. Sehingga sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi di sini ada dua ya, ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita ya, dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik, motivasi semangat yang berasal dari luar diri kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, selama ini peraturan itu tujuannya untuk biasanya ya berhubungan dengan hukuman. Dan anak patuh terhadap peraturan atau bila anak melanggar peraturan pasti hukuman ya, pasti akan dihukum. Kalau sekarang ini nanti mari kita coba bagaimana cara penyelesaian seandainya ada kasus anak melanggar peraturan tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia yang kedua ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan yang keempat kebebasan atau freedom, dan yang terakhir kesenangan atau fun. Kebutuhan akan bertahan hidup atau survival ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis atau kebutuhan yang paling dasar seperti kesehatan, makanan, minuman, rumah atau disebut dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang, baik itu dari teman, dari keluarga, atau dari guru di sekolah yang menjadi bagian dari suatu kelompok agar dia mendapatkan kasih sayang, rasa diterima oleh kelompoknya dan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau power, yaitu kebutuhan tentang ingin diakui, saya tuh ingin didengar pendapatnya atau memiliki rasa harga diri dan keinginan untuk dihormati. Kebutuhan yang keempat kebebasan atau freedom. Siswa ingin bebas merdeka, tidak ingin terkekang, memilih pilihan sendiri sesuai dengan keinginan sendiri dan kemandirian. Nah, kebutuhan yang terakhir di sini kebutuhan tentang kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan, mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, di sini saya contohkan ada cerita tentang Doni ya. Maaf kalau mengambil nama dari Bu Irma sebagai guru wali kelas
kelas 9A merasa bingung menghadapi kelakuan Doni yang selalu merebut makanan temannya, ya, perempuannya. Murid-murid perempuan pada mengeluh atas kelakuan Doni yang merebut makanan secara paksa. Maka sikap Bu Irma harus mencari tahu alasan apa, kenapa kok Doni melakukan hal tersebut. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Doni dapatkan. Nah, dari cerita ini, dari kasus ini, kita bisa masukkan kira-kira kebutuhan apa yang Doni ingin dapatkan. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Si Doni setelah ditanya sama Bu Irma, kenapa kok dia merebut makanan temannya? Doni menjawab, karena dia merasa lapar. Saya lapar, Bu, karena orang tua tidak memberi bekal. Nah, hal ini berarti kebutuhan Doni yang ingin didapatkan yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan si Doni untuk merebut makanan tadi adalah dia merasa senang, ya, kalau temannya jadi memperhatikan dia. Dengan temannya melaporkan kepada Bu Irma, berarti temannya tuh perhatian ke Doni. Dan Bu Irma memanggil orang tua, otomatis orang tua datang dan memberi perhatian ke Doni. Ya, jadi kebutuhan yang kedua, Doni ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang, baik itu dari teman-temannya, dari orang tua maupun dari guru. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kira-kira yang dalam kasus ini yaitu Doni merasa hebat, ya, dengan merebut makanan dari temannya, berarti dia untuk menunjukkan powernya, kekuatannya harus hebat, ya, bisa ambil paksa, ya. Alasan Doni yaitu Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginan si Doni. Kebutuhan yang keempat yaitu akan kebebasan. Si Doni sini bebas karena di rumah dia merasa bosan, makannya itu saja. Mamanya mau membuat makannya itu saja. Si Doni merasa bosan. Untuk pelampiasannya, maka Doni merebut bekal makanan, bekal makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam tersebut. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Si Doni di sini melakukan karena iseng, dan Doni merasa senang melihat ekspresi dari teman-teman perempuannya yang kesal. Ya, dari lihat ekspresi itu kelihatan lucu bagi si Doni. Nah, ini berarti Doni membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Ya. Tadi motivasi ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu maksud dari motivasi. Nah, kenapa kok si Doni tadi melakukan merebut makanan ke temannya? Barangkali dia ada motivasi, ada dorongan. Nah, motivasi di sini ada, ya, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di antara ketiganya ini yang paling bagus adalah motivasi menghargai diri, menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri yang berasal dari intrinsik. Nah, kita bahas, ya, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Melakukan disiplin, taat dengan peraturan, karena dia takut akan dihukum oleh gurunya. Ini
Motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Dia mengerjakan sesuatu karena ingin imbalan atau ingin penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, yang terakhir, si anak menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia sadar dari hati nuraninya akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin tapi hasilnya gagal. Itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu yang bagaimana? Hukuman itu akan membekas ke siswa-siswa kita, ya. Kalau ada siswa yang tidak mengenakan atribut, apa? Akan menyakitkan, ya, akan menyakitkan di hati anak, membekas, ya. Suatu saat dia akan protes, kejujuran. Apakah dia dalam pembelajaran dia isu sendiri, korek, atau dia melakukan hal negatif, misalnya merusak motor gurunya karena dia rasa dan merasa tersakiti. Yang kedua, hukuman itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi si siswa. Yang ketiga, murid menjadi takut pada saat itu, tapi di belakangnya bebas. Ya. Yang berikutnya memaksa, hukuman sifatnya memaksa. Berikutnya murid menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman, maka si murid itu berusaha menyembunyikan kesalahannya. Ya. Terakhir, murid menjadi rendah hati. Karena biasanya kalau kita memberikan hukuman kan di depan siswa-siswa, ya kan, jadi dia merasa rendah diri, malu, ya. Jadi bisa menimbulkan rendah hati. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan, tapi kok akibatnya gagal? Ini yang bagaimana? Karena penghargaan ini sifatnya tidak efektif, ya, tidak efektif. Kita memberikan penghargaan pada siswa yang berperilaku baik. Ini tidak efektif karena terutama nanti dapat penghargaan dia lagi itu tidak akan efektif, dan tentunya dia akan merusak hubungan atau iri. Kok dia terus kenapa saya enggak? Itu ada sifat keirian dari rekan-rekannya. Mematikan kreativitas, ya, mematikan kreativitas. Saya udah mendapat penghargaan, ngapain harus mengembangkan bakat saya lagi, nanti juga dapat. Nah, itu bakat yang tersimpan itu malah mati, tidak berkembang. Itu penghargaan, pemberian penghargaan mematikan kreativitas. Yang berikutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau dulu kita juara dapat peringkat 1, 2, 3. Nah, pada kurikulum sekarang ini tidak ada peringkingan. Kenapa? Karena menghukum dengan memberikan ranking itu ternyata menghukum. Ya. Yang berikutnya merampas hak menghargai. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua. Yang pertama yaitu konsekuensi, yang kedua yaitu restitusi. Barangkali ibu pernah dengar ya kata konsekuensi dan restitusi apa? Konsekuensi adalah bersifat untuk penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya, anak datang terlambat kesiangan, ya, jangan langsung dikasih hukuman, tapi ditanya dulu alasannya apa, ya. Ditanya baik-baik alasannya apa, karena setiap anak melakukan perbuatan negatif pasti ada alasannya. Nah, dari alasannya kita ini terus, apabila kamu lakukan ini pasti kamu akan tahu konsekuensinya apa. Misalnya ada kasus yang saya
yaitu Doni terlambat berangkat ke sekolah. Kenapa Don? Kamu berangkat datanya kok telat? Oh iya Bu, saya semalam begadang main game sehingga saya bangunnya kesiangan. Mama lupa membangunkan saya. Itu alasan. Nah, dari alasan ini kita bantu si Doni untuk memecahkan masalah. Jangan disalahkan. Kamu nggak boleh, nggak boleh. Nah, ya kan? Tapi kita pecahkan. Ayo, kita cari solusinya. Dan solusinya ini kita kembalikan ke diri Doni sendiri dengan cara nanti membuat keyakinan kelas. Ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat tentang keyakinan kelas. Yang berikutnya stimulasi dan respon. Ada rangsangan dan ada respon. Murid menghormati peraturan. Ya, dengan adanya konsekuensi, itu murid akan menghormati, ya, akan menghormati peraturan. Kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Ya, kalau saya harus mengerjakan PR 3 kali, setelah saya tulis, itu kan tidak menyakitkan. Tapi efeknya, anak itu enak, dia tidak merasa dendam, tidak merasa berat, karena cuma menyalin lagi gitu ya. Beda dengan hukuman tadi. Hukuman dia tidak mengerjakan PR, cuma silakan berdiri di depan, siap, ya, akan menjatuhkan mental anak itu sendiri. Yang berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Si anak akan merenung, kenapa kok saya kena hukuman terus, ya, buang waktu karena dia merenung, melamun kesalahannya. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini murid belajar untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, seperti tadi masalah Doni kenapa kok datang terlambat ke sekolah, dia harus bertanggung jawab bagaimana cara solusinya biar dia tidak terlambat lagi. Yang berikutnya akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain yang ada teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol, ya, termasuk motivasi intrinsik. Oke, yang berikutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada muridnya. Ya. Pengertian dari restitusi itu sendiri yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ciri-ciri dari restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari gerakan mengapa kok siswa itu melakukan perbuatan melanggar aturan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang terakhir, untuk menguatkan dan fokus pada solusi pemecahannya. Berikutnya perbedaan. Contoh di sini saya membawakan kasus siswa tidak mengerjakan PR. Bagaimana solusi pemecahannya seandainya ada murid Bapak Ibu yang lupa mengerjakan PR? Apakah harus diberikan hukuman? Apakah harus diberikan konsekuensi atau restitusi? Maka di antara ketiga ini yang paling bagus. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya? Restitusi. Ya. Ini perbedaannya. Kalau kita ada anak yang tidak memberikan PR tadi, tidak mengerjakan PR dengan
mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau dikerjakan PR itu sebanyak 3 kali, dan guru di sini tegas dan siswa tetap menghormati peraturan. Nah, yang paling bagus di sini restitusi. Guru menyatakan, menanyakan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan dirinya, dan membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kenapa nak kamu tidak mengerjakan PR? Saya tidurnya kemalam, lupa mengerjakan PR. Kenapa? Pasti ada alasan. Tanya dulu kenapa? Pasti ada alasan. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Saya membantu orang tua malam-malam. Ya, terus kalau membantu orang tua itu bagus, tapi kamu jangan lupa, kamu sebagai pelajar ya harus mengerjakan PR yang oleh guru. Nah, dengan tidak mengerjakan PR, apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang telah kita bentuk bersama? Nah, maka nanti ya, saya mohon untuk Bapak Ibu wali kelas, sebelum mengawali pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalnya, angkat tangan kalau mau bertanya, jangan buang sampah di tempatnya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, si anak tadi ditanya, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Apakah dengan tidak mengerjakan PR itu kamu telah melanggar keyakinan kelas dan telah kita sepakati bersama? Iya. Tentang apa? Jadi kita kejar, dan anak nanti yang akan menjawab sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Kedepannya kamu pengen gimana? Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terbuka dia, kenapa? Ya, kita bersama. Nah, di sini yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru dalam mengajar siswa itu ada posisi kontrol, ada 5. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Guru adalah penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah pada anak. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, posisi kontrol mana yang diinginkan, yang paling bagus? Yang teman. Yang teman? Oh, Gerinda? Teman, ya. Nanti kita bikin ya. Yang paling bagus adalah posisi pemantau. Ya, pemantau. Paling bagus lagi kalau kita bisa ke posisi manajer, gitu ya. Perbedaan ya. Yang berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut ya. Di sini saya kasihkan siswa datang terlambat ke sekolah. Kita menghukum siswa ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Bagaimana kira-kira caranya? Nah, kalau posisi guru sebagai penghukum di sini, dia begitu lihat anak datang, langsung marah, hukum anak, patuhi aturan sekolah. Kamu selalu salah saja. Kenapa diulang-ulang lagi? Nah, itu efeknya akan tersimpan di dalam hati. Ya, itu tidak bagus ya. Karena akan terekam terus di memori anak. Oh, saya kemarin kena hukuman gara-gara telat marah-marahin. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini seorang guru dengan suara mendayu, ya, mengiba, seakan-akan menuduh anak itu ya. Jadi anak yang merasa sendiri, mereka merasa bersalah. Berapa kali nak bilang
kamu lalu aja membuat kecewa. Kenapa kamu lakukan terus? Kan ibu bilangin. Nah, tuh dengan mendayu-dayu ya, dengan kata-kata yang halus, maka seorang anak itu akan merasa iba, ya, merasa bersalah, dan jadi tidak akan mengulangi lagi barangkali. Terus posisi kontrol yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Barangkali rekan-rekan sudah banyak maka ya posisi sebagai teman. Jadi saya lihat amati menerapkan posisi ini ya. Dengan posisi sebagai teman, seorang guru itu berusaha merangkul. Ayolah yang tertib buat guru Anda. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi efeknya apa? Efeknya si anak itu menjadi ketergantungan kepada si guru itu. Tidak akan dihukum ini nggak apa-apa, kan dia teman saya. Nah, ketergantungan seandainya guru ini tidak ada, maka dia akan merasa merendah diri. Tuh nggak ada yang merasa melindungi dirinya. Itu efek seperti itu. Nah, kalau penghukum tadi akan terekam, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau merasa pembuat rasa bersalah, bisa-bisa si anak itu merasa frustasi karena menyesali perbuatannya, ada penyayang, karena merasa bersalah. Terus kalau teman, ya, posisi kontrol sebagai teman, si anak tidak percaya diri. Dia percaya punya power kalau si guru sebagai teman itu ada di sekolah sebagai pelindung ibaratnya. Kemudian dia rendah diri lagi. Nah yang ketiga, yang keempat, posisi kontrol pemantau. Nah, kalau posisi kontrol pemantau ini tahapan yang lebih bagus. Di sini guru, kamu sudah melanggar peraturan. Apa sanksi atau konsekuensinya? Ditanyakan ke anak. Kamu sudah melanggar peraturan, datang terlambat. Apa konsekuensi yang harus kamu terima? Saya harus belajar, saya harus mengerjakan tugas, saya harus mengikuti pembelajaran, tapi terakhir saya tidak akan istirahat, saya akan mengulang lagi pelajaran yang telah dikasihkan oleh guru. Nah, itu konsekuensinya. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Di sini bisa dengan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana ditanyakan? Kita cari solusinya. Pasti ada alasannya. Ini nanti posisi manajer ini yang posisi kontrol yang paling bagus. Nah, kalau bisa kita berada di antara posisi pemantau dan posisi manajer. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Selama ini kita yang terpapan di sini pasti peraturan atau tertib kelas, atau tertib sekolah. Nah, kenapa kok keyakinan? Nah, di sini ada dua. Di sini mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau kendaraan motor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kita menggunakan helm pada saat berkendaraan? Untuk apa? Untuk keamanan. Itu merupakan keyakinan atau peraturan? Dengan menggunakan helm, maka dalam diri kita yakin, insya Allah akan aman. Itu kan? Iya. Jadi ini adalah keyakinan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Biar apa itu? Biar jaga kesehatan, biar aman dari penyakit. Itu merupakan keyakinan kita atau peraturan?
biar aman. Kita mencuci tangan atau pakai masker biar sehat. Itu keyakinan pada diri sendiri. Tapi kalau peraturan, ya peraturan, kawasan pakailah helm, atau kawasan wajib pakai helm, itu peraturan. Nah kalau kita yakin banyak di depan dia pakai helm, kenapa? Padahal udah ada peraturan harus pakai helm. Kenapa kita langgar? Karena kita yakin, nggak ada polisi, nggak pakai helm juga aman, gitu kan? Itu keyakinan. Terus pada saat COVID kemarin, kawasan wajib pakai masker. Nah, kalau kita nggak yakin, ngapain masuk ke situ? Nggak pakai masker juga nggak apa-apa, itu kan? Karena kita yakin. Tapi kalau peraturan itu ya harus dipatuhi. Nggak mau patuhi ya nggak usah masuk ke kawasan itu. Itu perbedaannya ya. Kenapa keyakinan? Kenapa kok bukan peraturan? Nah dari peraturan tata tertib ini nanti akan kita jadikan menjadi keyakinan. Keyakinan. Nanti caranya akan saya terangkan. Nah ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 8 ya. Yang pertama yang saya lakukan kemarin ya kepada anak-anak kelas 8, melakukan berdiskusi tentang peraturan apa saja sih yang ada di kelas 8 itu. Nah, kita diskusikan bersama. Terus perumusan peraturan itu dirubah menjadi keyakinan. Yang kalau sudah yakin, maka insya Allah si anak itu akan melakukannya. Tapi kalau peraturan, kadang anak itu akan melanggarnya. Ini merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, yang ketiga, menempelkan. Kalau sudah tulis, merumuskan semua, sudah sepakat, lalu kita tempel ke papan tulis keyakinan mereka, papan tulis, nanti kita buat sebagus mungkin di kanvas atau di gambar ya, sebagus mungkin, lalu nanti ditempel di adik kelas atau di dinding, sehingga kalau ada anak yang melanggar, nanti kita balikin. Kenapa kamu melanggar? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, kita balikin. Artinya si anak itu akan merubah perilakunya. Nah, ini keyakinan kelas 8 SMP PGRI Kramat Batu. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Ya, datang ke kelas tepat waktu. Bedain antara keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah. Sekolah secara umum, ya. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara atau sebelum bertanya. Jadi kalau ada guru menerangkan, dia mendengarkan. Kalau mau bertanya, baru angkat tangan. Kalau ada guru yang sudah menerangkan kamu ngobrol, nanti bisa kita jawab, kenapa kamu ngobrol? Berarti kalau ngobrol kamu sudah angkat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kita balikin. Dan bagaimana caranya kamu bisa kita mencari solusi baru, ya? Kita balik lagi karena ini adalah yang merumuskan adalah semua anak di kelas, ya. Jadi namanya keyakinan kelas. Yang berikutnya, jagalah kebersihan kelas, menghargai dan menghormati orang lain, saling membantu dan bekerja sama. Kalau sudah terus tentang keyakinan kelas, kita pindahin ke kanvas atau di styrofoam, kita tempel di meja dinding sehingga setiap hari anak bisa melihat. Ya, nah kalau ada anak yang melanggar keyakinan selanjutnya, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal, pernyataan umum yang
kita dengarkan. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Bagaimana kalimat positif itu? Misalnya, jaga kebersihan sekolah. Kalau kalimat negatif yang bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Tidak boleh dengan kata tidak boleh makan makanan di kelas. Tidak boleh makan di ruang kelas. Itu kalimat negatif. Sudah satu kalimat positif yang pendek, jagalah kebersihan kelas. Ya. Yang berikutnya sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat. Panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan kondisi kelasnya dan kondisi sekolah dan mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, kenapa kok harus semua dilibatkan? Karena biar dia tahu keyakinan yang ada pada diri sendiri itu ya. Nanti dibalikan, kalau seandainya mereka melanggar, nanti akan dibalikan kepada dirinya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pecahan masalah yang paling bagus ya. Segitiga restitusi ini ada apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi misalnya tadi ada anak datang terlambat, jangan langsung dimarahi, tapi tanyakan dulu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah datang terlambat. Ada teman-teman kamu yang datang terlambat juga. Jadi enak ya, si anak-anak juga bisa menerima. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah. Semua orang memiliki alasan. Semua orang memiliki alasan. Kenapa kok dia melakukan kesalahan atau datang terlambat tadi? Ya, jangan asal kita kasih cuma, tapi tanya dulu alasannya apa. Terus yang terakhir, menawarkan keyakinan. Kalau kamu datang terlambat, kamu melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kira-kira keyakinan apa? Balik lagi ke siswa. Datang tepat waktu. Nah, kalau kamu solusinya bagaimana biar kamu tidak datang tepat waktu? Oh, saya tidak akan main game lagi. Saya akan memasang jam alarm dan pagi bisa bangun. Seandainya alarmnya mati, terus kakak atau ibunya untuk membangunkan. Itu solusinya. Kita kejar lagi. Di mana? Kapan ini akan kamu lakukan? Udah. Hari ini juga. Oke, udah. Ya, cara penyelesaian dengan segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitas kita dulu, identitasnya dulu. Ya, jangan langsung di. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita korek alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Pasti dia punya alasan. Kalau siang selalu datang terlambat itu, ya. Lalu kita lakukan penyelesaian dengan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus siswa datang terlambat. Silakan boleh masuk ke ruang kelas.
Dari rumah jam berapa? Sampai sekolah tadi jam berapa? Sedangkan sekolah masuk jam berapa? Kamu dari rumah tadi jam 7 sampai sekolah jam 7.30. Sedangkan pada sekolah biar masuk itu jam 7.04. Nah sekarang kamu memang tidak masalah nak ya, itu hal manusiawi. Setiap orang pasti tidak manusia dari kesalahan. Ini juga pernah ada telat ya, pernah kesiangan, akhirnya terlambat masuk ke dalam kelas. Tapi di sini tidak akan mencari akar permasalahannya, tidak akan menyalahkan Joni atau menyalahkan siapa saja, tapi juga akan membantu Joni untuk mencari solusi bagaimana cara agar Joni tidak telat lagi nanti. Oke, Joni, kamu telat, pasti ada alasannya. Apa alasannya Joni? Kenapa kamu bisa telat? Kamu kesiangan. Kenapa? Apa sebabnya kamu bisa kesiangan? Tadi malam saya jadi terlalu malam karena bermain handphone dan bermain game juga lupa waktu. Dan hari ini saya keluar. Oh, jadi itu alasannya kenapa kamu bisa kesiangan, dia bisa telat. Karena semalam kamu tidurnya terlalu malam, barangkali ya, karena kamu sedang main HP, main game, hingga lupa waktu. Nah, jadi dengan bangun kesiangan, dengan bangun dengan datang tidak tepat waktu atau datang terlambat tadi, apakah itu sudah termasuk melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Jadi saya terlalu malam keyakinan kelas kita. Ya, maksudnya kan keyakinan kelas yang kita sepakati dulu yang telah kita berikan maksudnya? Coba apa saja sih? Datang tepat waktu, tidak membawa sampah sembarangan, menjadi kebersihan dan tanggung jawab. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas itu apa yang telah dilakukan? Kalau tepat waktu, Oke, datang tepat waktu. Nah, kira-kira apa langkah Doni untuk memperbaiki ya agar Doni tidak telat lagi? tidur lebih awal, mengurangi bermain handphone, dan masyarakat jika alarm tidak berfungsi, bisa meminta bantuan kakak ataupun orang tua untuk membantu. Bagus ya. Itu jadi Doni. Nah, kira-kira kapan hal itu akan kamu lakukan? Kalau ini juga Kita ya. Doni sudah menjadi sama ibu ya. Biar nanti tidak telat lagi ke depannya dari doakan semoga Doni jadi anak yang selalu nurut, selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Oke Doni? Sama-sama. Silakan kembali ke kelasnya. Berikutnya adalah yang kedua yaitu tentang kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Ya nih, lagi ngapain kamu? Oh, kamu jangan jadi peserta ya? Oh, gitu. Ya, ya, nanti. Salam, Nabi, silakan Bunda. Ya, ini lagi. Apapun yang tahu, kenapa dipanggil pada ini? Lagi langkah-langkah sebelum penjelasan dengan diskusi ada langkah tadi yang pertama adalah membantu orang tua ya. Tapi walaupun kamu membantu orang tua, tapi jangan sampai lewat tugas kamu sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kira-kira dengan tidak mengerjakan tugas, apakah guru bilang itu sudah mulai menanyakan keyakinan kepada siswa? Maksudnya enggak sepakatan atau keyakinan hal yang telah kita sepakati.
melanggar DNA yang mana? Tidak bertanggung jawab. Mengenai seberapa penting sih tanggung jawab itu dengan mungkin kalau penting kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri? Tentu sekiranya sudah bisa memperbaiki dirinya ya. Kira-kira kedepannya Milani akan menjadi orang yang seperti apa untuk memperbaiki diri? Itu dari Milani. Mudah-mudahan Milani mampu untuk mengenai diri itu menjadi berbudaya. Nah, kalau itu Milani silakan kembali ke ruang kelas ya. Terima kasih yang telah. Nah, itu tadi ilustrasi dua video ya, tentang pelanggaran siswa. Yang pertama tadi adalah Terlambat ke sekolah, yang kedua tentang siswa tidak belajar. Dalam penerapan program disiplin positif ini, guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi pada posisi kontrolnya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO, posisi manajer, dan menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Petikan dari Standar Nasional Pendidikan. Semoga dari sesi belajar kita ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. saya kembalikan kepada Bunda. dari seorang terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, telah kita simak bersama-sama penjelasan materi tentang penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Listio ini. Sekarang kita memasuki acara sesi diskusi tanya jawab. Adakah yang ingin ditanyakan ataukah ada yang ingin dipertanyakan, disampaikan kepada Ibu Listio ini
kegiatan pembuatan keyakinan kelas itu adalah ini ya. Pertama-tama kita diskusikan dulu, ya, diskusikan kepada semua siswa tentang peraturan-peraturan kelas yang sudah ada dulu. Kita dari peraturan nanti baru kita ubah menjadi keyakinan ya. Kira-kira peraturan apa? Kenapa bisa gitu? Karena kadang ada anaknya, Bu, gimana kalau ini? Ya. Jadi suatu saat namanya yang peraturan itu pasti akan bisa juga. Oke, pertama kita diskusikan tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas. Misalnya tadi jangan membuang sampah sembarangan, peraturan ya. Jangan ngobrol kalau ada guru yang mengajarkan. Masih pakai kata aja. Nah, dalam keyakinan kelas, ya, itu kita menggunakan kalimat yang positif. Kalimat jangan atau tidak boleh itu bisa mungkin digunakan. Kita pakai kalimat yang positif. Kita ubah menjadi buangan sampah. Jagalah kebersihan. Angkat tangan kalau mau bertanya. Ya, jadi menggunakan kalimat positif dan pendek. Biar apa? Biar mudah diingat. Nah, kalau sudah didiskusikan, maka kita ubah dari peraturan tadi menjadi keyakinan. Kita rumuskan keyakinan mana yang sesuai dengan keyakinan kita. Biar nanti kita suatu saat melanggar, berarti akan tersimpan. Oh, saya sudah melanggar peraturan atau keyakinan yang telah saya buat sendiri. Gitu ya, tujuannya. Nah, kalau sudah, baru nanti kita tempel kita tuliskan, tempel dulu di papan tulis, kita tuliskan benar-benar dari keyakinan kelas. Dan semua siswa, misalnya semua siswa harus menulis, mengeluarkan isi hatinya. Baru kita tampung, ya, kita simpulkan kira-kira mana yang akan terjadikan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah, nanti dari keyakinan kelas ini kita rapikan, ya, kita rapikan, kita pindahin ke kanva, lalu kita cetak, baru tempelkan ke adalah di kelas atau di kelas. Tujuannya apa? Biar setiap saat siswa itu bisa melihatnya. Nah, selanjutnya dia melanggar, dia akan kembali lagi kepada diri. Oh, saya melanggar. Dari situ dia akan mengubah perilakunya. Itu menjadi kelas ya. Oh, terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dari sekolah Singapura. Aku ingin bertanya, pertanyaan saya, bagaimana pemecahan masalah seandainya ada anak yang melanggar peraturan kelas? Sudah Pak, hanya itu saja yang ingin ditanyakan atau ingin menambah lagi pertanyaannya? Sudah cukup. Baik, itu satu penanya dari penanya yang kedua. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah seandainya ada anak yang melanggar peraturan. Ini ya, cara penyelesaian masalah apabila ada siswa yang melanggar peraturan bisa dengan
dia datang terlambat ya. Kenapa kok anak tidak mengerjakan tugas? Nah, semua anak memiliki alasan. Alasannya apa? Kita cari ya. Oh, saya semalam begadang karena main HP. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan di sini kita semua motivasi kenal keyakinan pada diri kita. Berarti dengan kamu datang terlambat, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Ya sudah kita bantu, kita sepakati bersama-sama. Masih ingat tak kamu? Oh, itu dia. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Dia cari yang ini, jadi dia punya masalah, dia sendiri yang belajar menyelesaikan masalah. Kita hanya sudah membantu saja. Kita balik itu cara yang terbaik. Ini Pak Jis, berarti kurang puas ya? Ya nanti kalau kurang puas kita bisa sharing lagi. Sudah cukup katanya Ibu. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa sharing aja. Bapak yang bisa secara pribadi ditanyakan kepada Ibu Listioni. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Rangkaian acara sudah kita lewati. Kita sampai pada penghujung acara. Alhamdulillah acara kita ini berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi sebagai MC mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, apakah selama ini kalian pernah membuat keyakinan kelas? Belum. Oke, nanti kita akan membuat bersama-sama. Masih semangat anak-anak? Semangat. Oke, bagus. Nah, keyakinan kelas itu sama juga dengan tata tertib kelas. Nah, siapa yang tahu apa itu tata tertib kelas? Saya Bu. Oke, Kelas berarti mencari peraturan kelas. oke bagus. Apakah masih ada yang pengen mengungkapkan pendapatnya tentang apa itu tata tertib kelas? Oke, Fitri. Tata tertib kelas adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Bagus. Nah, dari tata tertib tadi kita akan buat menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan lebih kita yakini untuk memotivasi kita agar mewujudkan kesadaran kita tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi nanti Ibu minta kalian membuat masing-masing satu keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas kita bikin dari kata yang positif, bukan dari kata yang negatif. Misalnya apa? Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Itu tidak boleh ya. Atau barangkali pakai tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga kalimat negatif. Dari kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, buang sampah di tempat sampah. Misalnya, jagalah kebersihan kelas. Nah, seandainya nanti kalian membuang sampah sembarangan di dalam kelas, nanti akan dipersadarkan kembali dengan keyakinan kelas itu. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat atau tidak? Nah, apakah masih ada lagi kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati selain yang dua tadi? Ayo, apa Fitri? Oke, bagus, menghargai sesama teman. Oke, saling menghormati. Nah, bagus ya. Keyakinan kelas, jadi antaranya ada 4 tadi yang telah kita
meledek, terutama meledek nama orang tua. Sering nggak? Iya, itu harus kita hindari. Kenapa? Karena itu melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yaitu tidak saling menghargai. Nah, nanti Ibu akan membagikan stick note, ya. Kalian bisa membuat satu keyakinan kelas, kamu tulis di stick note ini, nanti kamu tempelkan, kalau ini tempelkan di papan tulis secara urut dan berjajar. Oke, Ibu akan bagikan. Bagus, lanjut, silakan. Nah, yuk lagi. Yang kedua juga sama, datang ke sekolah tepat waktu. Dan ketiga, saling menghargai sesama teman, jangan membeda-bedakan teman ya. Ya. Terus, udah. Ada lagi kah yang beda? Oh, ada lagi Bu. Ya, saling menghormati. Oke. Saling menghargai. Oke, bagus. Terima kasih Alfi. Nanti keyakinan kelas ini akan kita rapikan ya. Kita saling bersama-sama, kita rapikan, kita baguskan, kita bikin papan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah jadi nanti bisa kita tempel pada dinding kelas atau pada majalah dinding kelas. Nah, seandainya kamu masuk kelas nanti kamu akan bisa membaca, ya, membacanya setiap hari sehingga akan tumbuh pada diri kalian tentang keyakinan kelas sehingga kamu akan pikir-pikir dulu seandainya mau melanggarnya. Paham anak-anak? Ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat, akan disimpulkan ya. Yang pertama, datang tepat waktu ya. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus, oke, lainnya sama. Jadi ada 4 ya kesepakatan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, saling menghormati. Ya. Yang keempat, jagalah kebersihan. Yang terakhir tadi, piket sesuai dengan jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira dari kelas 9B SMP PGRI Kramat Watu. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah sangat bersemangat karena seru. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan karena dapat membuat kita menjadi lebih disiplin dan lebih menghargai teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Alkosos dari kelas 9B SMP PGRI Kramat Watu.
Perasaan saya pada saat membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.